3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Saudara, dalam kesempatan yang indah ini saya akan membagikan sebuah berkat tayangan tentang Simson, hakim yang tangguh. Kehidupan Simson dipenuhi dengan berbagai kontradiksi. Ia adalah lelaki yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, namun etika yang kurang baik. Ia menjabat sebagai hakim selama 2 dekade. Berkali-kali ia tidak berhasil menjaga kekudusan seorang Nasir Allah. Roh Allah hadir menguasai dan memberikan kekuatan yang besar untuk melawan bangsa Filistin, penindas rakyat Israel. Meskipun sebagai seorang hakim dan pembela kaum Israel dari bangsa Filistin, Simson memiliki tabiat yang buruk, yaitu seringkali melirik wanita Filistin. Dan di satu sisi, ia menyimpan dendam yang begitu kuat kepada orang Filistin. Dilema hidup yang rumit bagi Simson. Kehidupan Simson menunjukkan bahwa kita perlu menolak godaan duniawi, bahwa Tuhan dapat memakai orang berdosa untuk melaksanakan rencananya, bahwa setiap dosa pasti ada konsekuensinya, dan bahwa Tuhan penuh kasih. Kitab Hakim-Hakim selanjutnya mengisahkan peristiwa ketika Simson mencari pasangan hidup. Simson ingin menikahi seorang wanita Filistin, meskipun orang tuanya menolak dan bertentangan dengan hukum Tuhan yang melarang pernikahan dengan penyembah berhala. Ibu dan ayahnya mendampingi Simson ke Timna dan mengurus pernikahannya. Saat perjalanan Simson diserang oleh seekor singa. Di saat itu roh Tuhan berkuasa atas dirinya sehingga singa itu dirobek seperti seorang merobek anak domba. Berselang dari waktu kejadian tersebut, Simson mendapati bangkai singa itu dan menemukan bahwa di dalamnya terdapat madu dari sekelompok lebah. Lalu ia memakannya. Ini juga adalah pelanggaran terhadap hukum Nasir. Selama waktunya ia menghususkan diri bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bilangan pasal 6 ayat 6. Simson tampaknya menyadari kesalahannya karena saat ia memberikan madu kepada orang tuanya, ia tidak memberitahukan kepada ayah dan ibunya mengenai perbuatan itu. Sebagai seorang Nasir, Simson harusnya menghindari minum anggur dan minum minuman keras. Bilangan pasal 6 ayat 3. Walaupun penulis kitab Hakim-Hakim tidak menyebutkan bahwa Simson meminum anggur atau meminum minuman beralkohol lainnya di pesta ini, kejadian tersebut berakhir dengan dosa. Istri baru Simson kemudian diberikan kepada pria lain oleh ayah mertuanya. Keputusan buruk ini dimanfaatkan oleh Allah sesuai dengan rencananya. Itu berasal dari Tuhan, karena Simson memang harus mencari alasan untuk melawan orang Filistin. Karena pada waktu itu orang Israel berada di bawah kekuasaan orang Filistin. Simson terlibat dalam keadaan yang mengarah pada dosa. Namun setiap kali Allah memanfaatkan Simson untuk kemuliaannya, kita tidak bisa menghalangi keinginan Allah yang berdaulat untuk terlaksana bagi kehidupan umat manusia. Simson dipenuhi dengan kemarahan dan rasa sakit hati, bersumpah untuk membalas dendam kepada kaum Filistin karena telah merampas istrinya. Ia membakar ladang-ladang pertanian milik kaum Filistin, dan setelah kaum Filistin membunuh istrinya dengan pukulan yang keras, ia menghancurkan tulang-tulang mereka. Simson bersembunyi di Yehuda untuk beberapa lama, tetapi kaum Yehuda cemas karena Simson justru memperburuk hubungan mereka dengan bangsa Filistin, mengikatnya dan menyerahkannya kepada musuhnya. Saat para Filistin mendekati sasaran mereka yang telah terikat, maka roh Tuhan menguasainya
dan tali-tali di tangannya menjadi seperti batang rami yang telah dibakar habis, dan semua pengikatnya hancur lepas dari tangannya. Ayat yang ke-14, Simpson menemukan tulang rahang keledai dan memanfaatkannya sebagai senjata untuk mengalahkan 10.000 orang Filistin. Di Gaza, Simpson mendekati seorang wanita pekerja seks. Pada malam itu saat warga Gaza mendengar bahwa Simpson berada di kota mereka, mereka menunggu kesempatan untuk membunuhnya saat fajar. Tetapi Simpson bangun di tengah malam, dia memegang kedua daun pintu gerbang kota dan kedua tiang pintu. Dicabutnya semua beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua baunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang menghadap ke Hebron. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 3. Rencana Allah untuk mengalahkan bangsa Filistin dilaksanakan melalui Simpson, tetapi Simpson juga harus mempertanggungjawabkan dosanya, dan ia merasakan konsekuensi dari ketidakpatuhannya serta kebodohannya. Simpson berjumpa dengan seorang wanita dan terpesona sekali lagi oleh seorang Filistin yang bernama Delila. Penguasa Filistin meminta Delila untuk menyelidiki asal kekuatan Simpson dan mengkhianatinya. Delila mulai meminta Simpson untuk mengungkapkan rahasianya. Setelah memberikan jawaban yang keliru beberapa kali, Simpson akhirnya menyatakan bahwa kekuatannya bersumber dari hubungannya dengan Tuhan secara rinci, bahwa rambutnya tidak pernah dipangkas. Bilangan pasal 6 ayat 5. Delila mengungkapkan rahasia itu kepada para pemimpin Filistin dan menunggu hingga Simpson tertidur. Lalu ia memanggil seseorang untuk memotong rambutnya. Delila membangunkan Simpson dengan teriakan, "Musuhmu, orang Filistin datang menyerang Simpson." Lalu Simpson bangkit, tetapi ia tidak menyadari bahwa kekuatannya telah hilang. Bahkan Tuhan telah meninggalkannya. Pelanggaran Simpson yang berlangsung terus-menerus telah sampai pada titik akhirnya. Ia begitu percaya diri dengan kemampuannya hingga menganggap ia bisa mengabaikan segala hukum, seolah-olah ia merasa tidak lagi memerlukan Tuhan. Akibatnya orang Filistin menangkapnya, menyungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di tempat itu ia terikat dengan 2 rantai tembaga dan tugasnya di penjara adalah menggiling. Simpson pada akhirnya mengalami konsekuensi dari perbuatannya. Orang Filistin ingin merayakan kemenangan atas Simpson dan para pemimpin berkumpul di kuil Dagon, dewa orang Filistin, untuk memujinya yang telah menyerahkan Simpson kepada mereka. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23. Dalam acara tersebut, mereka membebaskan Simpson dari penjara untuk mengejeknya. Simpson coba menopang dirinya dengan cara bersandar pada tiang-tiang penyangga kuil. Seru Simpson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kepadaku dan berikanlah aku kekuatan sekali ini saja, ya Allah, agar suatu pembalasan aku dapat membalaskan kedua mataku kepada orang Filistin." Tuhan menjawab doa Simpson. Simpson sekuat mungkin merobohkan 2 tiang kuil Dagon, maka robohlah bangunan itu, menimpa raja-raja kota tersebut dan seluruh orang-orang yang berada di dalamnya. Yang dibunuhnya saat dia mati lebih banyak dibanding dengan yang dibunuhnya saat ia hidup. Simpson membunuh lebih banyak orang Filistin pada saat itu, sekitar 3.000 orang Filistin dibandingkan saat dia masih hidup. Simpson adalah seorang laki-laki yang beriman, namanya disebut dalam bagian pengingat tokoh-tokoh beriman. Ibrani pasal 11 ayat 32. Pada saat yang sama, dia adalah laki-laki yang materialistis
dan beragam kesalahan seharusnya menjadi peringatan bagi kita yang bermain dengan kobaran api dan percaya tidak akan terjebak. Kehidupan Simpson mengajarkan kita tentang pentingnya bergantung pada kekuatan Allah dan bukan pada kekuatan diri sendiri. Mengikuti rencana Allah bukan mengikuti kita yang egois, dan mencari kebijaksanaan Tuhan bukan pemahaman kita sendiri. Baiklah saudara, dalam tayangan ini saya hendak mengingatkan saudara dan saya secara pribadi untuk kita senantiasa mengingat akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita sudah dipanggil, hiduplah sesuai dengan jalur ilahi, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman-Nya, hiduplah dalam kendali kuasa rohnya, sehingga saudara tidak akan pernah tergoda dengan iming-iming duniawi yang nampaknya sangat menyenangkan dan sangat bisa membuat diri saudara mengalami sebuah kepuasan, tetapi ujungnya adalah dosa dan maut. Untuk itu saudara, melalui pribadi yang bernama Simpson, hakim yang tangguh, kita diingatkan untuk kita senantiasa mengikuti rencana Allah dan hidup kudus di hadapan Tuhan dan sesama. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.